Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channelnya Denny Kurniawan. Bersama saya Denny Kurniawan Channel. Bersama saya di seputaran perabotan goceng, perabotan rumah tangga. Di kali ini saya nggak lagi jualan, lagi nggak ada di toko ya teman-teman. Saya lagi nunggu sekolah, anak sekolah nih mau pulang, lagi jemput teman-teman. Oke teman-teman, di perabotan goceng ini banyak orang yang berkomentar kepada saya, banyak yang bertanya kepada saya, banyak yang ingin berbuka usaha, banyak yang nanya-nanya ya teman-teman. Ini saya mau ulas saja sedikit. Juga banyak yang ibu-ibu yang mau buka usaha menanyakan kepada saya perabotan belanjanya di mana dan modalnya berapa teman-teman, bilangnya kayak gitu. Dan barang apa aja yang bisa dijual gocengan. Yang saya baca kemarin tuh banyak sekali komen-komen gitu, dan udah beberapa orang juga yang WA langsung kepada saya, dan dia juga udah menjalaninya, udah buka ya teman-teman. Itu yang ada di Pandeglang Banten, Ibu 3R lah, ada di situ di Jalan Cikromo ya. Dia awalnya bertanya kepada saya, "Bang, saya mau buka usaha, berapa modal awalnya ya Bang?" Bilangnya gitu sama saya. Sebenarnya saya menjawabnya, waktu saya sih modal nggak gede. Saya modal seada saya, sekuat saya bilang gitu. Dia waktu itu punya modal lumayan gede ya, waktu itu sampai 60-70-an dia bilang. Dan di mana belanjanya Bang? Saya mau belanja perabotan yang murah, yang gampang, dia bilang gitu, yang bisa buat dijual lagi katanya. Terus saya kasih solusinya. Dia itu WA langsung teman-teman ke saya. Tadinya awalnya di komen di video saya. Nah, dia minta nomor WA saya kasih, dan dia WA langsung bertanya kepada saya belinya di mana, di toko apa, dan di apa, modalnya berapa ya. Nah, awalnya saya tanya dulu, kalau mau buka ini yang penting kita satu punya tempat, udah punya tempat usaha, atau kita sewa tempat gitu. Yang penting udah ada. Apabila mau di tempat ada juga, atau mau keliling, seperti ada yang dikeliling pakai mobil bak gitu, bisa juga. Itu yang penting itu satu, itu tempatnya dulu, apa kendaraan atau tempatnya ruko lah, atau punya sendiri tempatnya, satu itu. Nah, kedua, kita tahu di mana buat belanjanya. Nah, dia waktu itu tanya belanja, dia tempat sudah ada, punya sendiri, dan tidak ngontrak ya teman-teman. Dia punya, dan modal dia punya, yang tadi saya bilang itu modalnya. Dan dia mau nanya di mana belanjanya, dan toko apa aja yang abang pernah belanja gitu. Nah, waktu itu saya kasih tahu, saya kalau modal segitu sih lebih dari cukup, saya bilang. Dan waktu itu saya bilang, udah silakan belanja aja, saya bilang. Saya kasih tahu jalannya di jalan apa, belanjanya di Jembatan 5 daerah kota, saya bilang gitu. Di sono asli, di sono grosiran termurah yang ada di kota ya, di Jakarta ini, saya bilang gitu. Banyak juga dari daerah-daerah seperti Jabodetabek lah, banyak yang belanjanya ke situ teman-teman. Dan dia bertanya, toko apa aja Bang yang abang pernah belanja ya. Saya bilangin itu ada toko Sati, ada toko 236, banyak, ada toko ya, pokoknya macam-macam. Kita tinggal pilihnya aja, saya bilang gitu. Di situ nanti tinggal lihat. Kalau saya biasa belanja yang kecil-kecilnya, yang belanja perabotan goceng itu, saya bilang itu ada di toko Sehati. Nah, dia belanja di situ teman-teman. Dia belanja, dia membawa mobil sendiri, bawa losbak, dia dari rumah, dari Pandeglang. Dia belanja tuh, nanya-nanya, "Bang, tokonya ini." Iya, saya bilang gitu. Terus dia, "Kalau toko pecah belah di mana Bang?" Saya bilang 236, di situ ada toko yang buat pecah belah kayak mangkok. Tapi saya waktu itu belum sempet belanja, karena saya waktu itu belum ada, karena saya modalnya ya sedang-sedang aja lah, yang kecil-kecilan, modal kecil.
Jadi saya yang utamain yang barang-barang yang goceng-goceng yang kecil-kecil gitu teman-teman, karena ruko saya juga kecil, tempatnya sempit, nggak gede gitu. Kalau dia kan gede luas, agak kayak satu rumah yang saya lihat di video-video dia apa di ininya, di statusnya saya lihat. Tapi saya belum ke sono ya teman-teman, saya belum berkunjung sono. Dia sih bilang nyuruh bang main kesini gitu waktu itu, tapi saya belum main. Nah dia udah belanja semuanya, dan dia juga bukan perabotan bangsa perabotan goceng aja, dia juga perabotan yang impor dia jual juga ya, karena dia punya gede usaha apa modalnya ya, apa aja dia bisa. Dia belanja perabotan yang kecil goceng dari semuanya, dia belanja itu. Dia bilang 2 kali belanja. Nah pas dia buka langsung rame tuh teman-teman, 1 minggu itu udah bisa belanja lagi. Dan jangka 3 minggu dia telepon ke saya, bang alhamdulillah toko saya lancar, udah lumayan rame ini pengunjungnya. Dia kasih videonya. Nah dia bilang saya cuma bilang ya alhamdulillah kalau memang lancar apa rame, semoga aja sampai selamanya gitu, lancar terus saya doain. Terus dia bilang main kesini bang, dia bilang gitu, ajak anak istri. Saya bilang ya nantilah, kalau nanti saya ada waktu kapan-kapan, kalau saya bisa, kalau sempat, saya bilang gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang dia maju dengan modal yang dia punya. Sekarang saya lihat juga, kalau kadang-kadang saya sering ngintip-ngintip lah di status dia tuh lumayan ramai, dan sekarang perabotannya komplit teman-teman, banyak. Tapi sayangnya saya belum berkunjung ke sana. Dan sudah lancar udah gitu. Banyak juga belum lama ada yang bertanya sama saya, bang kalau saya belanja sama abang bisa nggak? Oh dia bilang gitu. Ada waktu itu yang pedagang yang di mobil, dia bilang gitu, dia mau belanja ke sono, katanya suka malas kalau tanggung-tanggung katanya. Dia bilang kalau belanja sama abang bisa nggak? Kalau belanja sama saya sama aja. Ya bukannya nggak bisa, ya bisa aja kalau buat pakai, tapi kalau buat jual lagi ya susah. Iya ya, walaupun sedikit-sedikit tapi mendingin ke sana lah, saya bilang gitu. Kalau mau nanti saya kasih tahu, dia bilang gitu. Ya dia juga udah tahu, bilangnya ya udah di sana aja ya kita jauh sedikit, yang penting kan kita lumayan, saya bilang gitu. Daripada beli ke saya sedikit situ sedikit, akhirnya ya cuma capek-capek doang, saya bilang gitu. Banyak bang review barang dong bang katanya, barang yang bisa dijual goceng, barang yang jual sini. Oh kalau itu nanti, saya bilang gitu, mendingan lihat di video-video saya aja yang lain. Itu saya udah bikin videonya, barang-barang apa aja yang bisa dijual goceng. Itu banyak sekali teman-teman. Itu buat teman-teman yang modal ini nggak usah takut, yang penting punya tempat. Kalau emang mau coba silakan. Modal ya paling minim 3 juta aja tuh udah bisa jalan teman-teman. Itu buat barangnya aja ya, buat barangnya aja tuh kita belanja bawa uang 3 juta itu yang inti-intinya dulu, itu udah bisa lumayan jalan teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya yang ngalamin. Awal saya modal segitu 3-4 juta waktu itu, karena emang saya modal dengkul, emang modal nekat teman-teman. Tapi alhamdulillah berjalan. Pertama 2 minggu sekali bisa belanja lagi, 2 minggu sekali belanja lagi. Emang untungnya lumayan teman-teman, nggak gede tapi cepet. Kalau yang namanya barang perabotan itu ya buat ibu-ibu lah, kaum ibu-ibu di dapur itu ramai aja. Dan juga kalau kita jualan kayak gitu kan, satu nggak basi, nggak expirednya, paling kotor dikit. Kalau barang kita rusak kita bisa balikin lagi ke toko yang kita beli. Yang penting kita masih punya megang bondnya, kita tukar lagi sama dia, kita bisa pulangin. Itulah keuntungannya kita kalau kita masih megang bondnya. Oke teman-teman, ya ini ya sharing aja teman-teman ya. Kalau teman-teman ada niatan
mau buka seperti kayak gitu, perabotan goceng, atau mau keliling atau yang pakai motor juga bisa. Belanjanya di mana? Di jembatan 5 kota Jakarta Barat teman-teman. Di sono full komplit, serba ada apa yang kita mau. Atau teman-teman buat kemarin juga ada yang buat kredit, ibu-ibu belanjanya di situ ada juga teman-teman. Nah ini cuman sharing aja ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau berminat, kalau ini ya ini aja di kolom komentar aja, di kolom komentar nanti bisa saya jawab. Dan ini saya nggak lagi jualan ya teman-teman ya, saya lagi jemput anak sekolah, lagi sambil nunggu karena kemarin banyak yang bertanya kayak gitu, peluang usaha katanya sih sangat menjanjikan, katanya sangat menggiurkan lah buat dia katanya. Ya dicoba aja. Kita emang kalau usaha apa aja, kalau kita emang niat, tekad, kita gigih gitu, kita ulet, insya Allah ya berjalan teman-teman. Walaupun sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Yang penting kita bersabar, tahap kuncinya gitu aja. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya karena ini udah jam 3.25, karena setengah 4 bubaran sekolah. Ya apabila ada yang berminat silakan, saya bilang tadi, komen di bawah di kotak komentar, nanti saya balas. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di like, komen, dan di subscribe ya, karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan YouTube saya juga teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.